bersama saya Joe dari Era Harvest. Ya, saat ini kita bertemu kembali dalam podcast kita. Kali ini kita juga akan membahas satu orang yang mengetahui background dari seseorang agen properti yang cukup hebat. Dan siapa lagi kalau bukan Eva Yanti. Yuk kita beri tepuk tangan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Iya, apa kabar Ibu? Puji Tuhan baik. Baik ya, Ibu kelihatan ceria sekali hari ini. Aduh, terima kasih. Habis closing atau gimana? Amin. Semoga closing yang banyak ya. Iya, saya dengar katanya Ibu, saya lihat di beberapa Instagram postingannya Ibu closing terus nih ya Bu ya. Amin. Kalau juga sih, tapi ya harus bisa closing terus. Harus bisa closing terus, iya. Nah Bu, boleh nggak Bu, ini teman-teman kita podcast kali ini tentunya juga pengen tahu nih siapa sih gerangan yang ada di sebelah saya ini. Kita mau cari tahu ya, mungkin Ibu bisa mulai dulu memperkenalkan diri, latar belakang Ibu misalkan lahir dari kota apa, lalu berapa bersaudara Ibu, dan ya apa yang Ibu mau ceritakan kita mau dengarkan ya, kita mau kupas. Silakan Ibu. Oke, aku biasa kalau di spanduk-spanduk Eva Yanti, tapi teman-teman sama teman kantor dipanggilnya Eva. Terus saya lahir di Jakarta, tinggal di Serpong sekitar sini sudah lama dari tahun 90-an ya di Nusa Loka. Oke. Gitu. BSD ya berarti ya? BSD. Terus untuk background karirnya sebelumnya saya memang di Era juga lumayan lama, tapi sebelum di Era memang ada beberapa ya pokoknya sampai 13 tahunan lah gitu. Oke. Nah, boleh tahu nggak Bu, kalau secara tadi kan secara background, secara personal ya, mulai di Jakarta, ini berapa bersaudara sih Bu? Saya saudara kandung 2, tetap saya paling kecil. Oh gitu ya. Dan semuanya wanita atau ada pria? Wanita, kalau yang dari kakak angkat ada 3. Ada 3 lagi. Oke. Bu, Ibu kan pasti setelah lulus kuliah gitu ya, Ibu melanjutkan yang namanya karir di dalam kehidupan Ibu. Boleh diceritakan nggak Bu, karir pertama kali Ibu bekerja itu sebagai apa sih? Dulu aku kerja di kantoran. Paling terakhir dulu aku di Vinoti Living, bagian office-nya. Baik. Jadi aku pegang data se-Indonesia. Lalu saya resign karena saya hamil anak kedua ya. Gitu, Oke. karena nggak kuat kantor di Bodo pindah juga jauh ke Cipinang. Akhirnya saya resign, saya sempat jadi ibu rumah tangga berapa tahun gitu. Terus pas saya ke pasar ketemu teman gereja yang lama. Dia tanya-tanya, ngobrol-ngobrol kegiatannya apa, terus lama-lama dia ajakin jadi agent, ikut dia seperti itu. Terus saya ikut, dapatlah setahun setengah sama beliau. Terus saya pindah ke agent lain, tapi lokal juga, itu ada 5 tahunan. Lalu saya pindah lagi, terakhir ya di Era gitu. Jadi Ibu perjalanannya di bisnis properti agent ini total sudah berapa lama Bu? 13-an. 13 tahun. Iya. Wah, pasti 13 tahun itu bukan waktu yang singkat ya untuk seorang Eva. Nah, kami yakin Bu bahwa ada cerita-cerita, baik itu cerita sedih, cerita yang menyenangkan ya, ada suka dan duka dalam pekerjaan Ibu. Boleh nggak Ibu ceritakan kira-kira apa nih hal apa yang membuat sangat memberikan sukacita terhadap diri Ibu, lalu mungkin ada hal-hal juga yang Ibu merasa bahwa ya ada yang duka citanya gitu ya, yang pasti ya namanya hidup juga pengen ya kan, Iya. kita pengen tahu nih, ceritakan misalnya Bu. Pertama kali jadi agent itu menyedihkan banget ya. Aku pernah dimarahin gara-gara arah mata angin doang. Saya kan lupa ya, ini selatan atau timur atau barat atau apa gitu kan. Terus dimarahin sama kliennya waktu itu awal-awal. Saya kan nggak ngerti itu kalau harus sampai sedetail itu gitu. Yeah. Dimaki-maki waktu awal-awal. Itu saya ingat banget Taman Giri Loka. BSD. BSD. Oke.
Terus kliennya langsung bilang gini, kamu agent baru ya? Saya ngaku iya aja. Supaya apa itu Bu kamu? Abis itu dia matiin teleponnya. Oke. Terus pernah di-bypass sama pemilik rumah sendiri. Terus di-bypass sama teman sendiri, di-bypass sama teman beda kantor, agent, terus di-bypass sama prinsipal sendiri pernah. Wow, prinsipal juga bypass. Oke. Iya, terus pokoknya banyak banget sih pengalaman. Di-bypass sama klien sendiri juga udah pernah. Terus di-bypass sama broker yang dulu sempat hampir mau closing tanah 6 hektar kalau nggak salah yang dekat Sawangan, di-bypass juga sama brokernya karena pengetahuan saya kan waktu belum di era masih di lokal belum diajarin tuh nggak boleh ketemuan sama di rumah pemilik atau apa gitu kan, jadi pernah di-bypass juga. Dalam arti kata kalau di-bypass itu berarti komisinya nggak dibayar atau itu tidak menerima komisi? Tidak dapat komisi. Iya. Lalu ketika Ibu mengalami hal itu pasti down ya? Mengalami down, marah, kesel, sedih pastinya. Kita juga perlu kos kan ya, warawiri ke sana gitu kan. Pengorbanannya tuh nggak sedikit bolak-balik ke sana ya gitu. Bawa klien berapa kali ke situ, terus sampai ngukur-ngukur segala macem. Tapi ya udah itu kan pengalaman saya gitu. Pengalaman adalah untuk belajar saya untuk lebih baik lagi. Untuk naik kelas ya, Bu. Naik kelas. Iya, banyak di luar sana. Hidup. Ya, banyak di luar sana agent-agent tidak paham bahwa seorang agent properti itu punya hati atau punya jiwa seorang entrepreneur ya. Jadi kalau Anda berminat untuk bergabung sebagai property agent, ya Anda harus persiapkan mental Anda bahwa Anda adalah merupakan seorang entrepreneur. Apa sih entrepreneur? Ya, entrepreneur merupakan seseorang yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri dengan menyediakan apa yang namanya modal di awal ya, karena seperti kita ketahui bersama, seorang property agent itu tidak memiliki gaji tetap, bukan mendapatkan gaji pokok, tapi mereka bahkan harus memiliki memodali diri sendiri di awal ya, untuk ke sana ke sini ya, kata Bu Eva ya, memerlukan transportasi, memerlukan tenaga, pikiran dan segala sesuatu, dan itu dikorbankan di awal sebelum transaksi deal. Nah, apabila terjadi deal, ya itu ada timbal baliknya, seperti itu ya Bu ya. Betul banget. Nah, sekian banyak ini itu tadi dukanya, ya kan? Ibu tidak dibayar komisi, di bypass, di PHP-in mungkin ya. PHP. Iya, tapi PHP paling banyak loh Pak Jo. Oh ya. Di PHP sama, terutama paling banyak PHP sama si klien ya. Oke. Gitu, karena klien ini janjian beberapa banyak agent gitu, padahal nggak perlu sampai kayak gitu kan. Dan janjian beberapa agent atau dia tinggal kasih Bu, saya taunya sama ibu aja, selebihnya ibu yang follow up, saya yang tahu, pokoknya taunya sama ibu aja gitu. Itu kan kita udah enak tuh, gitu. Jadi kelilingnya tuh enak. Tapi kan setiap orang kan karakternya beda-beda, mau masih A, si B, si C, si D, E, F, G sampai banyak banget gitu. Nah itu kan dari sisi dukanya. Kita pengen juga denger dong. Sisi sukanya? Sukanya. Dapat fee-nya. Bu, kalau kita bicara fee, ya kan, kembali lagi bisnis ini kan tidak ada gajinya. Jadi fee yang paling rendah yang ibu pernah dapatkan itu boleh nggak di-spill, di tipis-tipis aja gitu di spill-nya. Tapi juga kita juga pengen tahu ya bahwa ibu mendapatkan komisi yang paling gede itu. Ya kalau ibu mau spill ya boleh ya, karena kan di luar sana ada yang gitu ya. Itu sebenarnya rahasia, tapi yang paling kecil dulu. Boleh. 3 juta aja nggak dibayar. Maksudnya yang ibu terima, yang sempat ibu terima yang paling kecil berapa Bu? Paling kecil paling sewa ya, sewa rumah 2 juta itu pun harus dipotong kantor kan. Oh, dibagi 2 sama kantor ya. Iya. Oke, sewa rumah. Yang penting kan ibu dalam mendapatkan itu juga ada happiness yang ibu terima, membantu customer ya. Iya, karena
bukan uangnya sih. Kalau faktor uangnya kan kita tanggung jawabnya setahun tuh. Ya, Cuma terima 2 juta, belum ribetnya, belum apanya, belum komplain-komplainnya, bocor ini, bocor itu, ini. Itu kan bikin pusing ya. Ya. Cuman aku berpikir pelayanan ya, ngelayanin gitu. Service. Ya, nanti kan kita berharap orang ini ngelihat kita kerjanya oke, dia kasih referensi ke teman-teman yang lain. Oh sama si ini aja gitu, dia oke kok gitu. Iya. Itu sih yang kita lebih harapin sebenarnya. Itu kan baru yang kecil tuh. Iya. Yang paling gede boleh nggak Bu? Tapi kalau nggak mau di-spill juga nggak apa-apa sih. Yang paling besar ada sih dulu berapa ratus juta ya. Satu kali transaksi ratusan juta yang bawa pulang ya. Nah, supaya teman-teman semua di sana yang mereka pengen tahu sebenarnya bisnis property agent ini menjanjikan apa tidak ya, kita dengar sama-sama hari ini bahwa penghasilan itu tidak terbatas ya. Di bisnis real estate agent seperti di era ini penghasilannya tidak terbatas. Namun harus digarisbawahi penghasilannya memang tidak terbatas, tapi jam kerja Anda juga jangan main batasan dong ya. Iya. Kita kadang-kadang pagi-pagi sudah ada di tempat lain, malam-malam kita baru pulang sampai rumah. Betul banget. Ya, weekend kadang-kadang itu Mengorbankan keluarga untuk gitu. cari uang juga. Iya. Jadi waktu kita tuh nggak ada waktu tanggal merah aja sebenarnya, warnanya biru semua sebenarnya. Mungkin waktu itu percetakannya kehilangan warna. Betul. Sampai mau lebaran aja pernah tuh ngelayanin juga. Iya. Lebaran tuh sampai ngorbanin lebaran, ya udah kamu yang lebaran, kita yang jadi agent gitu. Saya juga pernah ngalamin kok, tapi Iya. nggak diulang-ulang. Oke Bu, nah di luar sana ini juga kita lihat bahwa kan banyak sekali agen-agen properti ya, baik itu yang branded, baik itu yang non brand gitu. Nah menurut Ibu, agen properti di luar sana itu apakah saat ini menjadi ancaman bagi Ibu, ataukah malah membuat sebuah peluang baru untuk Ibu gitu? Kalau ancaman sih, setiap orang punya hak untuk cari nafkah ya. Kalau dia bisa ngomong seperti itu, gimana saya juga gitu kan. Saya percaya Tuhan itu kasih rezeki berbeda-beda dan tidak tertukar seperti itu. Jadi apa yang saya kerjakan maju aja terus gitu. Closing maju aja terus, kerjakan aja gitu kan. Aku bersyukur orang ini, klien ini, pemilik ini percayakan kita sepenuhnya, terus dia pakai kita sepenuhnya. Walaupun berapa kali saya dapat klien baik banget, dia kasih nomor telepon agent lain, suruh kita yang follow up. Itu sebenarnya seneng banget. Sebenarnya pengen banget tuh dapet kayak begitu. Tinggal dia kasih nih, kamu follow up nih, kamu follow up, pokoknya saya taunya kamu gitu. Kayaknya seneng banget. Baru dapat beberapa sih gitu, belum banyak. Cuman saya rasa semua agent berharap seperti itu, dapat kliennya seperti itu. Ya nggak ada ancaman sih, setiap orang punya hak untuk mencari nafkah di bidang ini juga gitu. Iya. Tinggal servisnya kali ya. Yang membedakan adalah Ibu memberikan servis mungkin lebih ya one step ahead gitu ya. Iya juga, tapi kan ada juga di luar sana yang lokal juga kasih servis juga oke juga sih. Gitu ya. Iya. Nah Bu, ambil contoh. Kalau misalnya kita bicara servis ya, kalau Ibu sudah katakanlah ada closing, lalu Ibu punya yang namanya loyal customer mungkin ya di luar sana, apa sih yang Ibu mau berikan buat mereka? Apakah setiap hari ulang tahunnya Ibu mengingatnya, mungkin ya sedikit mengucapkan selamat ulang tahun, itu salah satunya ya untuk maintaining, atau Ibu pernah kasih kuitan atau apa, seperti apa Bu? Kalau saya biasanya Natalan, yang Natalan Yang Kristiani ya, saya suka kasih itu apa kayak souvenir, kue atau apa seperti itu. Sama yang baru transaksi gitu. Terus kalau yang Muslim juga saya suka kasih juga sih pas mau deket-deket lebaran kayak gitu.
Tapi kalau ulang tahun, saya sendiri juga lupa. Saya sendiri kadang-kadang ulang tahun sendiri juga lupa. Ulang tahun sendiri lupa ya? Iya. Nanti saya ingetin kalau gitu. Maaf ya, kadang-kadang ulang tahun klien atau owner saya suka lupa gitu. Kadang saya memang perlu diingetin sih di list gitu. Betul. Nah, seorang agen properti itu kan juga pastinya selain dia memberikan servis yang terbaik, sebelum mereka mampu untuk memberikan servis yang terbaik, pasti mereka harus dibekali yang namanya skill, harus dibekali yang namanya knowledge ya. Menurut Ibu, seorang agen properti apakah mereka bagaimana untuk bisa mengupgrade diri dalam memberikan servis kepada customer-nya? Apakah memang mereka harus mengupgrade melalui skill, melalui knowledge-nya, atau bagaimana? Itu sih penting ya. Saya kan sebelum di era juga di lokal. Lokal itu kan tidak sedetil di era untuk kasih training. Habis training ini nanti diingetin lagi, kamu ikut training ini ya. Nanti selama berapa lama kamu ikut training ini ya. Karena bosan sih, tapi kita untuk menambah skill sih gitu. Terus apalagi di era itu ada training yang leader, kita langsung wow, oh gitu, oh gini gitu. Jadi wawasan tuh tambah luas sih sebenarnya. Dan aku seneng sih gitu ngikutinnya gitu. Ternyata kalau ngatasin orang marketing tuh kayak gini, ngatasinnya kayak gini. Terus kalau orang kayak gini begini, leader tuh harus begini. Terus begitu. Jadi kita naik kelas terus sih gitu. Buat nambah wawasan, lebih pengetahuan buat diri kita juga sih. Aku senengnya itu. Nah, tentunya dengan skill dan knowledge yang kita dapatkan, kita bisa mengetahui bagaimana cara menghandle customer yang punya. Karena di luar sana tuh banyak sekali ya customer yang dalam tanda kutip ya nakal gitu ya. Nakalnya itu apa sih? Paling gampang deh kalau misalkan ada customer yang mau titip rumah gitu. Masalah fee banyak kan sih Pak Jo. Nego ya, masalah fee. Padahal udah deal nih. Itu udah deal nih sama fee. Taunya pas udah ini transaksi fee-nya dinegoin. Saya karena kita kan ini kan kita tuh di era ya kan, di era terus era taunya fee-nya sekian, taunya dikurangin. Kadang-kadang nggak enak di situnya sih gitu. Dikira kan kita main di belakang atau apa gitu. Itu pernah saya alami tuh. Akhirnya saya nggak tahu, ngomong sendiri. Iya, sebenarnya fee daripada jasa seorang agen properti itu sangatnya bisa dikatakan sangat kecil lah ya dibandingkan. Kecil benar sebenarnya daripada dari broker loh. Kalau broker kan broker lain maksudnya. Apalagi broker tradisional Pak Jo. Kenapa? Broker tradisional kan udah dapat fee juga, tapi dia up juga loh harga. Oh, di up. Iya, apalagi kalau masalah tanah. Gitu ya? Iya, broker itu main upin harga, terus harga upnya itu buat dia juga, terus dapat fee juga gitu. Waduh, jadi triple ya? Sih gitu. Iya. Nah itu dia calon-calon customer di luar sana ya. Anda dengarkan sendiri bahwa ini yang terjadi di lapangan. So kalau Anda mau jual beli sewa properti, gunakan agen properti yang terpercaya, yang punya reputasi baik, yang mempunyai standar operation prosedur yang baik juga ya, yang mempunyai juklak gitu ya, petunjuk dan pelaksananya yang tepat gitu. Jadi kita punya standar komisi dan kita tidak lakukan yang namanya upping ya. Nah, itu salah satunya ya. Nah, Bu, dalam memasarkan properti ini menurut Ibu yang efektif itu seperti apa sih Bu? Ibu kan tadi sempat ada di awal ya bilang bahwa saya di spanduk namanya Eva. Spanduk apa sih Bu? Spanduk pilkada gitu atau gimana? Kan bukan gitu. Kan saya banyak tuh lihat ada properti agent yang pakai spanduk sekarang di mana-mana. Gimana? Namanya jadi agent kan harus menjual diri, bukan menjual diri kita. Ini ya, benar. Menjual ini loh, apa sih namanya Pak Jo? Jasa. Iya, buat dikenal. Oh, branding diri, betul. Jadi kan saya suka bikin spanduk-spanduk kecil tuh
dijual, beli, sewa, hubungin Eva gitu kan, nomor telepon ada di bawah itu. Terus join us untuk era harvest gitu kan. Jadi kalau ada yang mau join nih, mau coba jadi agent kayak apa buat penghasilan, terutama ibu-ibu yang nungguin anak. Iya, nungguin anak daripada nggak ngapa-ngapain, boleh tuh buat tambahan gitu, buat tambahan. Jadi agent seperti itu. Terus lumayan lah hasilnya. Lumayannya ya ratusan juta gitu loh ya. Terus biasa sih branding diri, terus pasang iklan di medsos, baik di TikTok, di IG, YouTube sih lagi jarang nih. Gitu ya. Banyak kan sih di TikTok sama IG gitu. Facebook juga jarang gitu, tapi nanti mau dihidupin lagi, Di media sosial. Iya. Terus rumah 123 lah, terus pasang spanduk kalau dikasih pasang sama pemilik rumah ya gitu. Itu bersyukur kalau sampai dikasih percaya untuk pasang sih gitu. Kadang-kadang kan nggak dikasih tapi pemiliknya pasang spanduk segede-gede gaban gitu kan, terus kita nggak boleh gitu kan. Ya itu kadang-kadang aduh gimana ya Pak Jo jelasinnya nggak enak banget gitu. Iya pasti ya, itu salah satu mungkin dukanya juga ya, salah satu duka seorang agent properti. Nah sekarang terakhir nih Bu, kita mau close, tetapi kita pengen dengar juga nih dari sisi Ibu sendiri, apakah seorang agen properti itu harus memiliki apa saja sih Bu kriterianya, kalau boleh tahu, apakah secara mental ataukah secara ya apa yang menurut Ibu seorang agen properti yang baik itu karakter atau kriterianya seperti apa? Apakah penampilan juga tetap menjadi sebuah titik berat ya, yang pikirkan juga gitu ya sebagai seorang agen properti? Tutur kata itu pasti ya. Kadang-kadang sih juga masih belajar nih, karena kita dapetin orang klien atau pemilik rumah tuh karakternya berbeda-beda nih, nggak bisa dipukul rata soalnya. Setiap orang kita ketemu si A karakternya begini, ketemu si B karakternya begini. Nanganinnya tuh beda-beda. Pernah juga saya ngomongnya menurut saya begini, tapi tanggapan mereka tuh berbeda. Jadi dia sempatlah maki-maki atau apa gitu, padahal yang salah apa ya gitu, mau cara ngomong gimana. Tutur kata kadang-kadang permisi dulu dia lagi ngapain, terus apalagi ya biasanya pakaian kita juga harus sopan, nggak mungkin ngomong masa ngatur ngomong kayak teto gitu. Kayak gitu kan. Ada Bu, emang ada? Ada yang kayak lokal, pernah saya ketemu jangan sampai kaget pakai celana pendek, pakai ini seksi bener gitu kan. Bantu jual properti atau jual apa gitu? Terus apalagi ya, penampilan, terus tutur kata rapi terutama sih gitu. Terus nyapa sambil senyum gitu kan. Misalnya selamat siang Pak, saya Eva gitu. Apalagi biasanya itu sih. Gitu ya. Oke. Baik kalau gitu. Nah, kita sekarang udah mau close nih Bu. Apa yang Ibu mau sampaikan kepada teman-teman kita yang lagi nonton podcast pada hari ini? Untuk agent-agent yang baru, memang tidak mudah, karena saya juga dulu awal-awal tidak mudah banget. Saya harus ikut apa tuh yang kalau di mall-mall? Oh, SPG, bagi-bagi brosur? Ya, itu pun nggak dibayar loh. Minum aja kita beli sendiri, makan beli sendiri, bayar karcis semua itu bayar sendiri sampai malam kadang-kadang, untuk demi dapat nomor telepon customer doang gitu kan. Perjuangannya sampai kayak gitu. Terus saya sampai ke Pondok Indah pernah
untuk bagi-bagi brosur, terus jaga-jaga stand kayak gitu-gitu, terus JCC, terus di CP pernah, TA pernah Pak Jo, Taman Anggrek, terus terutama JCC dulu paling sering. Ya, pameran properti ya. Pameran properti itu dulu saya sering, terus Pondok Indah berapa kali, terus di Living World gitu. Alam Sutra. Saya ikutin terus tuh awal-awal. Yang namanya itu nabur dulu ya. Nabur dulu. Jadi dapat nomor telepon tuh klien-klien tuh dari situ gitu. Closing nggak closing, pokoknya kerjain aja dulu waktu itu. Udah gitu memang capek banget kan, nggak dikasih minum, beli sendiri, nggak dikasih makan, beli sendiri, sampai bayar parkir pun bayar sendiri gitu. Tuh dengerin tuh developer di luar sana ya. Kasihanin kita ya sebagai Gitu. properti. Tapi ada satu developer baik. Saya lupa developer apa gitu. Sebut saja Mawar. Janganlah. Ya, sebut saja Mawar. Mawar gitu, Mawar Melati, begitu indahnya. Dia kasih kita makan, tapi minum tetap beli sendiri. Gitu. Tetap ya. Bisa kebayang. Seperti itu. Terus jangan putus asa. Memang susah banget sih. Untuk closing tuh, aduh, ada yang gampang, ada yang susah. Memang kalau saya waktu itu startnya agak susah, bener-bener dari nol besar, baju, bener-bener buta, nggak ngerti gimana, terus nggak diajarin waktu itu di lokal. Kalau pas di era kan diajarin. Teknik closing. Cara cari listing, cara ngelisting, cara follow up klien, semua itu diajarin. Di era ya. Betul. Jadi kalau misalnya sampai lupa, kita buru-buru tanya sama prinsipal kita, leader kita, ini aku mesti ngomong apa ya? Habis ini ngomong apa ya? Enak dulu kalau pas tanya, itu nggak bisa. Karena prinsipalnya juga nggak ngerti gimana caranya kali. Mungkin, atau dia nggak mau ngasih tahu gitu kan, seperti itu. Jadi saya benar-benar buta waktu itu. Kadang-kadang sampai aku mesti ngomong apa ya awal-awal gitu. Aku mesti ngomong apa ya? Aku mesti gimana ya gitu awal-awal tuh. Gitu ya. Yang penting berarti harus semangat. Semangat, jangan menyerah gitu. Optimis. Betul. Konsisten. Betul. Disiplin. Waktunya. Gitu waktunya, kalau udah janjian sama klien, kita udah di jalan, terus kita tahu nih telat cuma 2 menit atau 3 menit, buru-buru dikasih tahu, Pak saya telat 3 menit, Pak saya telat 5 menit gitu. Iya. Tapi kalau bisa jangan terlambat. Kalau bisa jangan terlambat. Iya. Betul. Iya. Kalau bisa malah kita duluan, setengah jam sebelumnya. Wah, itu baru. Itu saya sering tuh setengah jam sebelumnya, gitu. Nah, buat mereka yang mau join di era Harvest nih gimana nih Bu? Ibu? Datanglah ke Era Harvest ini di BSD dekat rukonya 91 ya. Ya, distrik 91, pas di belakangnya showroom mobil BSD deket Froggy. Wah, oke. Jadi teman-teman sudah tahu ya, kalau Anda berminat hari ini atau Anda berminat kapan aja mau join sebagai property agent bersama kita di Era Harvest, Anda bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Oke, jangan lupa juga Anda juga follow ya untuk IG-nya atau Instagram Era Harvest. Era Harvest. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bu buat Ya, hari ini sharingnya luar biasa ya, sangat memberikan inspirasi buat teman-teman semua di luar sana, dan kami yakin bahwa apapun yang menjadi rencana Anda di luar sana, kalau Anda memang ingin menjadi seorang profesional real estate agent, jangan lupa Era Harvest satu-satunya kantor property agent di BSD yang memiliki support terbaik untuk saat ini. Ya, bergabunglah bersama Era Harvest hari ini juga. Thank you. Yuk kita bawa-bawa dulu. Bye. Thank you, Eva. Thank you.